Halo investor dan tradership, kali ini kita sangat beruntung karena kita kedatangan Vice President Investor Relation dari sebuah perusahaan blue chip PT Telkom Indonesia Tbk, yaitu Bapak Edwin Sebayang. Seperti yang kita ketahui, Telkom adalah satu-satunya emiten di Indonesia yang dual listing, yaitu IPO di dua negara. Yang pertama di Indonesia, yang kedua di Amerika. Dan saat ini PT Telkom Tbk memiliki market cap nomor 5 terbesar di Indonesia per 31 Desember 2022 sebesar 391 triliun rupiah. Sehingga sudah pasti emiten Telkom merupakan emiten blue chip. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana prospek Telkom di tahun 2023. Selamat pagi, Pak Edwin. Selamat pagi, Pak Tony. Saat ini banyak sekali investor dan tradership yang ingin tahu lebih banyak tentang PT Telkom Indonesia Tbk, Pak. Hal pertama yang saya tanyakan kepada Pak Edwin, saat ini kira-kira pemegang saham daripada PT Telkom Tbk itu siapa saja ya Pak ya? Iya, baik Pak Tony, terima kasih diberikan kesempatan untuk boleh muncul Pak di podcast Bapak ya. Jadi kalau kita lihat dari komposisi pemegang saham saat ini Telkom ini 52,1% itu dimiliki oleh pemerintah Indonesia ya. Lalu selebihnya itu atau sisanya itu sekitar 47,9% itu dimiliki oleh publik, Pak. Oh, jadi saat ini masih mayoritas pemiliknya adalah government Indonesia ya, Pak? Ya. Kira-kira boleh nggak ya Pak ya dibocorkan Big Five investor yang saat ini investasi di PT Telkom Indonesia Tbk itu? Iya, terima kasih Pak. Ya, jadi Pak Tony, jadi kalau bisa kita lihat ada 5 besar pemegang saham daripada saham Telkom saat ini. Ya, pertama itu adalah kita lihat Government of Singapore Investment Corporation, lalu juga ada BPJS-TK, ya, lalu ada nama besar BlackRock, ya, lalu ada Vanguard, besar juga, lalu ada Harding Loevner. Wow. Nah itu yang boleh dikatakan pemegang saham kita terbesar Pak, dari komposisi 47,9% itu Pak, 5 yang cukup besar Pak. Berarti saat ini kelihatannya kalau di Bapak katakan banyak justru asing Pak ya yang saat ini investasi di Telkom Tbk ya? Iya, jadi kalau kita lihat dari 47,9% tersebut, hampir 80% yaitu dimiliki oleh investor asing, dan memang kelihatannya memang untuk jangka panjang sih Pak, seperti itu. Investor jangka panjang ya Pak ya, bukan hot money Pak ya? Bukan hot money. Ya. Makanya harga daripada PT Telkom Tbk relatif stabil ya? Iya. Nah, saat ini banyak orang awam itu yang berpikir bahwa Telkom itu bisnisnya ya hanya telepon fax line, kemudian pulsa, data untuk handphone ya Pak ya. Setahu saya itu di samping bisnis tersebut, Telkom juga punya lini-lini bisnis yang lain Pak. Iya. Boleh disebutkan Pak apa saja? Jadi ada kurang lebih sekitar 12 anak usaha yang dimiliki oleh Telkom ya, di mana kalau kita tahu ada beberapa nama yang sudah kita kenal seperti Telkomsel ya, di mana kita melihat 65% kepemilikan saham Telkomsel itu dimiliki oleh Telkom Group ya, 35% oleh Singtel ya. Ada juga kita lihat subholding untuk enterprise dan ICT ya, ada juga untuk telco infrastruktur ya. Artinya begini, itu yang mempunyai mengurusi bisnis tentang kabel bawah laut Pak. Kabel bawah laut itu kita punya 220.000 lebih kilometer ya untuk kabel laut tersebut ya. Kita juga punya satelit ya, satelit ya. Lalu kita juga punya tower ya, yang dimana kita baru tahun lalu ya kita unlock ya, itu Mitratel, di mana di Mitratel tersebut Telkom Group mempunyai kepemilikan kurang lebih sekitar 71,87%. Kalau nggak salah Mitratel sudah IPO juga. Sudah IPO, ya. Nah itu yang salah satu cara lah sebagaimana kita nanti
meningkatkan value daripada perusahaan kita, melakukan unlocking daripada perusahaan-perusahaan kita. Ya, ada juga kita punya Telkom Property, ya, ada juga kita punya data center. Nah, ini data center menarik juga, Pak Tony, ya, karena saat ini terus terang yang terbesar di Indonesia itu pemilik data center adalah PT Telkom Indonesia. Kita punya kurang lebih sekitar 27 yang 27 data center, yaitu ada di 5 ada di luar negeri, di Singapura, di Timor Leste, 22 itu ada di tersebar seluruh Indonesia. Dan kita sudah punya satu hyperscale, ya, data center hyperscale itu, ya, yang kategori tier 3 dan tier 4, ya. Nah, itu ada di Cikarang, ya, itu udah tahun ini diharapkan sudah mulai memberikan revenue, ya. Lalu kita juga karena kita melihat ini ke depannya kan akan terjadi kenaikan permintaan daripada data-data, ya, selama traffic, meningkat traffic. Nah, makanya kita juga membangun satu data center lagi di Batam, karena kita melihat saat ini kan terjadi moratorium nih di Singapura, ya, sementara demand akan data itu makin meningkat dan tidak bisa terserap. Makanya kita bangun satu data center di Batam yang kita groundbreaking di bulan Desember tahun lalu. Lalu kita juga punya IT services dan cloud, ya, karena memang juga permintaan akan cloud akan meningkat, ya. Lalu juga kita punya international business, yaitu kita wakili dengan anak usaha namanya Telin, ya. Lalu kita punya Telkom infrastruktur. Nah, itulah beberapa boleh dikatakan garis besar anak usaha yang dimiliki oleh Telkom Indonesia Group. Ya, saya lihat ini data center ini kelihatannya menarik, Pak, ya. Saat ini lagi tren tuh. Ya, ya. Kelihatannya ini Telkom akan pegang peran yang sangat besar, ya, Pak, ya, untuk data center, ya, saat ini. Ya, karena begini, kalau kita lihat sebetulnya setiap tahun tuh ada terjadi kenaikan permintaan itu, compound average growth rate itu kurang lebih sekitar 33%, ya. Nah, saat ini Telkom udah mempunyai kurang lebih 45 megawatt, ya. Sementara kalau kita lihat kebutuhan tuh besar sekali, kurang lebih hampir sekitar 105 megawatt. Jadi nggak ada yang menyediakan hal tersebut, ya. Makanya kita, yang tadi saya katakan tadi, Pak Tony, ya, kita bangun lagi data center yang ada sekarang di di Batam tersebut, seperti itu. Ya. Dan kalau kita telisik lebih dalam, sebetulnya data center yang ada kita di Batam itu juga dimiliki, ya, 60% kurang lebih sekitar 65% itu pemerintah kita dimiliki oleh Telkom Group, ya. 30% dimiliki oleh Singtel lagi, ya. Sementara 5% itu salah satu daripada emiten energi yang akan memberikan supply power kepada data center kita. Dan ini yang jadi salah satu unik adalah kita menggunakan boleh dikatakan blue energy, ya, artinya memang dia sangat ramah lingkungan karena kita menggunakan daripada LNG tersebut. Oke, berarti ini sangat menarik sekali, ya, prospek ke depan Telkom. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak. Kira-kira apa tantangan daripada Telkom global saat ini? Jadi kita melihat ini kan, kalau kita ambil data sebetulnya dari 10 tahun terakhir, ya, dari tahun 2010 hingga 2021, ada beberapa headwind lah, ya, tantangan yang memang saat ini sedang boleh dikatakan menyelimuti, ya, sektor telco secara global, ya. Seperti contoh adalah penurunan dari dari ROIC, ya, lalu juga kita lihat ada peningkatan capex investment, ya, untuk boleh dikatakan untuk mensupport terjadinya kenaikan permintaan data tersebut, ya. Pak, bisa tolong mungkin dijelaskan, karena banyak dari investor dan trader saat ini agak awam mengenai ROIC, mengenai capex. Tadi mungkin bisa lebih didetailkan, ya. gitu, Pak. Jadi seperti contoh lah, kalau kita bicara tentang capex, ya, karena kan salah satu sektor yang memang membutuhkan capex besar itu adalah sektor telekomunikasi, ya. Karena apa? Ya, kayak seperti contoh lah, seperti membangun data center, ya. Data center itu kalau misalnya kita bangun, Pak, ya, 1 megawatt itu butuh kurang lebih sekitar 11 juta dolar, ya. Jadi bisa Bapak bayangkan kalau misalnya sekarang ini kita lagi bangun data center di Batam itu nanti akan menghasilkan sekitar 51 megawatt.
dikali-kali aja Pak, dikali dengan 11 juta dolar ya. Lalu kita lihat juga kayak seperti pembangunan kabel bawah laut ya Pak ya. Nah itu juga kan membutuhkan capex yang besar ya. Lalu juga kita lihat membangun tower-tower ya. Lalu juga kita terkait kita juga akan dengan satelit seperti contoh Pak ya. Lalu juga membangun sarana infrastruktur lain ya. Nah dan melihat seperti itu kita dan apalagi sekarang kan udah terjadi perubahan behavior Pak ya dari masyarakat saat ini, terutama dipercepat adanya pandemi. Sekarang kebutuhan data tuh makin meningkat signifikan sekali, betul. ya kan? Ya kita bisa merasakan waktu pandemi itu yang benar-benar berfungsi itu ya kita lihat ya traffic daripada untuk e-commerce ya, online segala macam ya, itu yang yang memang juga semakin meningkat. Nah sementara Sosial media juga meningkat juga Pak. Sosial media meningkat juga, orang juga sekarang nonton medsos juga banyak ya, Netflix, YouTube, IG ya, TikTok segala itu butuh data Pak ya. Nah jadi terkait dengan investasi tersebut itu biasanya memang tinggi kebutuhan daripada capex-nya. Dan itulah menjadi tantangan kita bagaimana perusahaan kita tetap tumbuh tetapi kita bisa menurunkan capex Pak. Itu big question-nya ya. Lalu juga kita lihat adanya terjadi penurunan EBITDA margin Pak ya, di mana boleh dikatakan di tahun-tahun 2010 EBITDA margin rata-rata telco global Pak ya, itu kurang lebih sekitar 34% ya. Saat ini mungkin kurang lebih hanya sekitar 30% atau ke bawah Pak. Nah, itulah yang kita lihat beberapa tantangan ya, yang perlu kita hadapi ya, dan kita perlu cari jalan keluarnya Pak. Dari penjelasan Pak Edwin tadi, kira-kira apa strategi yang akan Telkom lakukan untuk menghadapi tantangan dari telco global tersebut? Baik, ya jadi kalau kita lihat ini kan kalau kita bicara strategi Pak, kita membicarakan tidak hanya one shot atau hanya waktu tertentu atau hanya satu short period ya. Nah kita udah sudah mengetahui ya bahwa memang tantangan itu sedang dan terus terjadi. Nah, kita mulai membangun dasar-dasar dulu nih Pak ya. Di mana kalau kita sedikit flashback ya di tahun 2020 kita berusaha untuk memperkuat sisi fundamental kita. Di saat kita tahu 2020 terjadi pandemi ya justru kita tidak berhenti untuk memperkuat ya sisi fundamental kita ya. Kita fokus terhadap bagaimana sih Pak meningkatkan profitabilitas tersebut ya kan, karena apa di saat mungkin beberapa sektor kita ngerti lah 2020-2021 sedang terprosok ya. Bahkan ada beberapa mungkin harus bahkan kolaps ya. Nah justru kita tuh boleh dikatakan melakukan beberapa tindakan-tindakan ya. Salah satu kita fokus bagaimana kita tetap bisa mendapatkan keuntungan ya, kita fokus terhadap profitability karena ujung-ujungnya apapun yang kita lakukan kita berusaha mendapatkan bottom line yang kuat, dalam hal ini adalah profitabilitas terkait lagi dengan earning per share Pak ya. Dan hebatnya pada saat pandemi pun Telkom bertumbuh Pak ya. Bertumbuh. Lalu kita lihat juga kita berusaha meningkatkan ya bisnis proses daripada kita Pak ya. Jadi kita nggak mau istilahnya stagnan seperti itu ya, tapi kita berupaya supaya bisnis proses kita tuh lebih bisa efisien ya kan. Nah itu juga kita lakukan. Lalu juga kita kalau kita bicara revenue, kita bicara cost pastinya kan. Ya buat apa revenue meningkat tapi cost juga kita nggak bisa kontrol. Nah, salah satu concern kita juga adalah bagaimana kita bisa memanage cost yang kita spend tersebut ya kan. Lalu juga kita membangun, nah ini terkait dengan memang nature business kita adalah digital platform tersebut. Nah itu kita lakukan itu di tahun 2020. Nah 2021 tetap Pak ya, dia tadi memperkuat kita fokus pada profitability ya, cost constant. Nah di tahun 2021 kita mulai mempersiapkan corporate action yang akan gede sekali yang akan Telkom lakukan, itu adalah terkait dengan 5 bold move. Jadi boleh dikatakan ini adalah salah satu corporate action akan gede sekali ya yang akan kita lakukan, dan ini yang nanti akan meningkatkan nilai daripada perusahaan. Karena at the end Pak,
suatu perusahaan itu bisa bertumbuh adalah ketika mereka tetap melakukan aksi korporasi untuk meningkatkan nilai dari perusahaan ya. Once suatu perusahaan itu stagnan, ya itu nanti akan berdampak terhadap sahamnya, harga sahamnya. Ya. Nah, kita berusaha untuk terus meningkatkan nilai yang bisa diciptakan oleh perusahaan oleh Telkom tersebut. Namanya kita fokus pada 5 bob tersebut, Pak. Nanti kita akan membagi leading bisnis kita nanti segmen kita nanti menjadi 3 ya. Lalu kita kita juga di tahun 2022 berupaya untuk meningkatkan taring-taring kita, ya kan, gigi kita itu di kancah minimal regional, Pak, ya. Lalu kita juga mempercepat beberapa akselerasi, ya. Nah, 2023 ini, ya, itu boleh dikatakan adalah kayak semacam turning point, ya, kita semacam kayak milestone bahwa kita tuh akan mulai mendapatkan harvesting, ya, istilah memanen. Tetapi memanen di sini bukan berarti kita akan stagnan, kita akan diam, ya. Justru kita ini dimulai di 2023 ini kita akan mulai memanen untuk masa depan, ya kan? Ya, apa yang kita lakukan itu adalah kita akan meningkatkan investasi, ya, di bidang digital, baik kita akan terus tingkatkan, ya, karena memang terus terang akan semakin meningkat. Lalu juga kita membangun kemampuan kita, ya, di bidang digitalisasi tersebut. Nah, apa yang dilakukan? Nah, kita sedang mempersiapkan yang sekarang lagi ramai itu 5G preparation. Lalu juga kita membuat kerjasama, Pak, ya, dengan beberapa tech player di global, Pak, ya. Baru tadi saya katakan juga kita memperkuat kemampuan kita di sisi di kancah internasional, ya, di regional, ya. Baru kita juga mulai meningkatkan, ya, kita punya services dari yang manfaatkan dari ekosistem terkait dengan B2C, ya. Baru kita akan melaunching terkait dengan Febo tersebut adalah, ya, FMC nanti, ya, yang akan kita jelaskan adalah kita akan melakukan spin off dari dari IndiHome nanti masuk ke dalam Telkomsel, ya. Diharapkan nanti dengan adanya FMC tersebut, ya, itu nanti akan tercipta new customer itu kurang lebih sekitar 10 juta pelanggan baru nantinya, ya. Baru tadi kita katakan tadi melakukan peningkatan dan investasi di bidang data center misalnya sebagai contoh, ya. Baru kita juga meningkatkan juga nanti transformasi di bidang B2B digital IT services leader, ya. Inilah beberapa cara-cara, ya. Jadi boleh dikatakan 5 Plus tersebut, ya, gunanya itu kita lihat itu untuk pertama untuk kita bisa menjadi customer centric telco operator, ya. Baru nanti kita bicara tentang infrastruktur bisnis dan kita terakhir kita mengatakan ini adalah sebagai engine untuk bertumbuhnya digital tersebut, Pak. Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah Telkom ini adalah sebuah perusahaan yang sangat adaptif. Mulai dulu kalau kita mengenal Telkom itu dalam pikiran kita apa bisnisnya? Bisnisnya ya cuman telepon fixed line. Tapi setelah telepon fixed line sekarang ditinggalkan oleh masyarakat, Telkom tidak diam saja. Dia mulai beradaptasi masuk ke bisnis handphone. Awal-awal daripada handphone yang ada cuman Telkomsel. Belum ada operator yang lain. Kemudian setelah itu udah mulai banyak persaingan, Telkom beradaptasi lagi. Mulai masuk ke bisnis yang lain apa? Berikutnya lagi mulai larinya ke data. Kemudian bergerak lagi mulai menggabungkan dengan minat masyarakat yang suka nonton televisi. Nah, ada IndiHome, Pak, ya. Terus kemudian saat ini mulai berpikir lagi data center yang kelihatannya akan tren ke depan. Dan saya lihat ini strategi Telkom ini sangat luar biasa. Bukan sebuah perusahaan yang cuma stagnasi, tapi terus beradaptasi sehingga menciptakan bisnis baru yang akan meningkatkan valuasi daripada emiten Telkom ini. Itu yang membuat kenapa kita harus mengamati mengenai emiten Telkom ini. Anda lihat tadi, BlackRock, Vanguard, itu adalah merupakan fund manager besar. Itu masuk dalam Big Five
Nah, masa kita yang investor retail tidak mau investasi di Telkom? Jangan sampai saat Telkom ini bertumbuh pesat ke depan, justru kita tidak menikmati, kan kita semua ini kan pelanggan Telkom juga kan, kita nggak menikmati keuntungan daripada investasi Telkom. Maka dari itu kita sebagai investor retail ya mulailah sedikit-sedikit kita juga nabung saham Telkom gitu, supaya komposisinya jangan kebanyakan investor asing, Pak. Retail juga harus kebagian ini. Iya. Tapi pertanyaan investor dan trader retail saat ini, kira-kira valuasi saham Telkom tuh masih murah atau sudah mahal ya? Nah, bagaimana Pak Edwin? Nah, pertanyaan bagus Pak Tony ya. Jadi di manakah sebetulnya posisi Telkom itu ya dibandingkan dengan perusahaan telco sejenis di Asia Pasifik ya? Nanti kita akan melihat dari beberapa perbandingan dari rasio keuangan Pak ya. Nah kalau kita lihat dari market cap sendiri lah contohnya, saham Telkom ini sekarang per 20 Januari kita berada di urutan nomor 10 terbesar Pak di Asia Pasifik ya, dengan market cap kurang lebih sekitar 25,5 miliar dolar ya. Lalu kalau kita lihat dari EV per EBITDA juga kita boleh dikatakan cukup murah Pak ya. Itu di posisi ke-8 dia dengan kurang lebih sekitar 5,8 kali EV per EBITDA ya. Dari sisi PE Pak ya, price earning ratio kita posisi 6 ya, dengan kurang lebih PE kita sekitar 17,1 ya. Nah, lalu kita lihat dari ukuran murah atau tidak dari BBV. Nah, BBV kita rendah banget Pak, hanya kurang lebih sekitar 3,1 kali ya. Itu murah sekali dibanding dengan beberapa operator atau telkom lain ya, MBT Telkom lain. Lalu kalau kita lihat Pak, kemampuan mereka mengenerate earnings ya, dari sisi asetnya kita nomor 1 Pak. Oh, Dari antara seluruh perusahaan Asia telco di Asia Pasifik, karena rata-rata kita punya ROA itu kurang lebih sekitar 8,7% per tahun Pak ya. tinggi Pak ya. Ya, itu nomor 1 Pak. Lalu hal lain yang kita perlu lihat adalah dari bagaimana kemampuan daripada emiten itu mengenerate earnings dari sisi ekuitas, ROE ya. Nah ROE kita rata-rata boleh dikatakan cukup tinggi per tahun itu dan menempatkan nomor 2 tertinggi di Asia Pasifik itu dengan tercipta kurang lebih sekitar 19,7% ya untuk per tahunnya ya. Baru kalau kita lihat, nah ini juga penting Pak, apalagi kemarin di saat-saat krisis ekonomi ya, banyak perusahaan kolaps karena Pak punya utang gede Pak. Oh, debt to equity ratio-nya. Iya, debt to equity ratio. Kalau kita lihat kemarin kan beberapa, nggak perlu saya sebutkan ya, kayak perusahaan ada tekstil, penerbangan, ya kan, mereka kolaps gara-gara apa? Gara-gara debt equity ratio mereka tinggi sekali. Nah, sementara kita punya debt equity ratio Pak tidak lebih dari 0,5 kali Pak. Wow, kecil sekali ya. Nah, jadi tepatnya sekitar 0,46 kali Pak. Dan itu boleh dikatakan nomor 5 terendah di antara perusahaan telco di Asia Pasifik Pak. Nah, jadi dengan dengan melihat beberapa fakta tersebut ya, kita tidak mengklaim diri, tapi kalau kita bicara dari beberapa fakta tersebut ya kita bisa mengatakan bahwa memang valuasi daripada saham Telkom itu sangat-sangat atraktif. Ya. Atau dengan kata lain ya boleh dikatakan masih menarik, masih murah Pak. Ya. Nah, ini menariknya Telkom ini sudah emiten blue chip, kemudian market cap nomor 5. Saat ini kondisinya secara PER, PBV itu rendah. Padahal secara ROA, ROE itu tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya ini adalah merupakan sebuah peluang buat kita investor retail. Apalagi dalam minggu-minggu terakhir ini ada sedikit koreksi nih. Itu kita boleh masuk mestinya. Supaya lebih detailnya kita mengetahui, saya kepingin tahu dan ingin tanya sama Pak Edwin, kira-kira bagaimana laporan keuangan daripada Telkom yang terakhir, Pak? Ya, jadi kalau misal kita lihat posisi daripada laporan terakhir kan memang baru rilis itu 9 bulan terakhir di 2022 Pak ya. Nah, kuartal ketiga Pak ya, Pak. Kuartal ketiga. Soalnya yang kuartal keempat kelihatannya baru nanti Maret ya Pak ya. Ya, biasa sih ya sekitar akhir Maret ya biasanya ya. Nah kalau kita lihat di sini PT Telkom itu menciptakan kinerja positif ya. Boleh dikatakan di saat mungkin perusahaan Telkom lain mereka punya mengalami kerugian ya kan, atau mungkin laba bersih mengalami penurunan, nah kita masih bisa bertumbuh Pak ya.
Dari sisi revenue kita juga bertumbuh kurang lebih sekitar 2,7% ya. Baru kita lihat dari EBITDA-nya juga mencapai kurang lebih sekitar 59,5 triliun Pak ya. Nah lalu juga kalau kita lihat ya nanti kita bisa lebih detail lagi bagaimana sumber itu muncul Pak ya. Nah dari sisi juga sumbangan dari anak usaha kita juga tumbuh ya, dari Telkomsel tumbuh ya, lalu juga dari sisi anak usaha kita fixed broadband itu mungkin seperti contoh IndiHome juga tumbuh Pak ya. Nah jadi kalau kita lihat lalu juga kita lihat terjadi peningkatan tarif ya Pak, data traffic juga terjadi peningkatan 20,7% Pak year on year ya. Nah dari sana kita melihat ya memang beberapa bisnis yang memang Telkom itu bertumbuh positif di saat terjadinya pandemi daripada COVID-19 Pak. Justru kita masih bisa bertumbuh Pak di saat tersebut. Tapi kemarin setelah mulai pemulihan ekonomi, kelihatannya Telkom juga masih tetap lebih bagus lagi Pak ya. Ya. Nah itu pasti nanti di tahun 2023 ini ya dengan mudah menerapkan dari 5 boost strategi tersebut, yaitu untuk memaksimais kita punya kinerja dan menurunkan daripada atau mengontrol daripada cost tersebut ya. Nah ini membuat tahun 2023 ini kita melihat itu akan jauh lebih bagus ketimbang 2022 Pak. Kalau menyinggung tentang laporan keuangan Q3, ini ada pertanyaan kemarin di kolom komentar yang pada saat saya membahas tentang prospek IHSG 2023 dan sektor dan saham apa yang menarik. Itu saya sempat mengulas salah satunya Telkom Pak. Nah di kolom komentar itu ada yang tanya laporan keuangan Telkom yang pertumbuhannya kelihatannya terdampak dengan investasi saham di GoTo Pak. Ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Iya, jadi boleh dikatakan Pak ya, kalau misalnya kita lihat ini kemarin itu memang agak sedikit mengalami penurunan, itu lebih kepada pembukuan aja Pak, unrealized loss ya kan. Sementara itu sebetulnya investasi adalah melalui Telkomsel ya. Nah, yang tidak mungkin publik ketahui itu adalah bahwa kita sebetulnya untuk menciptakan sinergi value ya. Jadi kita itu untuk masa depan ya, dan kita itu sebetulnya untuk supaya ekosistem itu nanti bisa untuk kita mendapatkan sinergi value tersebut. Nah, yang tidak mungkin publik ketahui adalah berapa besar sebetulnya sinergi value yang sudah dihasilkan ya dari investasi di GoTo tersebut ya. Jadi kalau kita ambil di kuartal 3 kemarin, sinergi value yang tercipta ya misalnya dari Tokopedia, dari Gojek segala macam itu kurang lebih sekitar 500 miliar. Wow. Ya, itu. Lalu juga mesti lihat ini kan unrealized loss nih, ya kan? Kita lihat kemarin itu udah kita catat nih, ya kan? Penutupan harga GoTo itu di harga 91. Nah, Bapak bisa lihat, bisa bandingkan, ya kan? Bagaimana nanti laba bersih akan dicapai ketika nanti harga saham GoTo itu, ya kan, walaupun kita tidak bertujuan untuk ke sana Pak ya, akan menambah pundi-pundi, ya kan, yang akan dihasilkan dari bisnis murni dari Telkom tersebut Pak. Kalau yang dicatatkan itu 91 Pak ya? 91. Sekarang sudah 119 Pak ya? Berarti sudah mulai berkurang ya Pak ya? Justru nanti tahun ini, ya kan, unrealized profit yang dihasilkan itu akan meningkat. Bapak bisa bayangkan kalau misalnya nanti harga GoTo balik lagi ke harga misalnya 180 lah, ya kan? Ya. Nah itu Bapak bisa bayangkan nanti unrealized profitnya itu akan berapa besar? Ya. Plus lagi dengan bisnis murni yang dijalankan oleh Telkom tersebut. Dan sebetulnya ini yang investasi sebetulnya Telkomsel ya Pak ya? Telkomsel. Dan itu otomatis ada persetujuan dari Singtel juga Pak? Nah itu pasti aja Pak, pastinya. Ya jadi ini kan menjadi bagian ekosistem daripada Telkom juga Pak. Jadi kita lihat itu adalah sinergi value-nya yang kita harapkan. Jadi fokusnya sebetulnya bukan ke investasi. Bukan investasi. Tapi lebih ke arah sinergi value. Ya, bagaimana kita bisa menciptakan dari ekosistem yang kita dapat dari GoTo tersebut ya ke dalam bisnis kita Pak. Seperti itu. Itu sinergi value-nya. Bagaimana para driver Gojek itu menggunakan Telkomsel, kartu Telkomsel misalnya kan, atau mungkin mereka melihat dari Tokopedia-nya untuk transaksi. Nah itu
yang sebetulnya tercipta tahun 2023 ini, kita perkirakan akan jauh lebih besar lagi synergy value bisa dihasilkan dari investasi di dalam GoTo tersebut. Ya, apalagi GoTo saat ini merupakan marketplace terbesar ya Pak ya. Marketplace terbesar, ya. Ya. Apa strategi Telkom yang bisa meningkatkan valuasi harga saham dan market cap daripada Telkom pada tahun 2023 Pak? Baik Pak, ini pertanyaan bagus banget Pak ya. Jadi tadi kita sudah menjelaskan 5 bold move strategi ya. Memang tadi kan kenapa kita melakukan hal tersebut untuk meningkatkan sebetulnya competitive advantage kita ya. Dan kita akan berusaha menjadi leadership di dalam industri kita ya. Jadi kalau bisa kita lihat Pak ya, berdasarkan data Desember 2021, equity value kita tuh sekitar 400 triliun ya, atau boleh dikatakan kita punya multiple itu 6 sampai 7 kali ya. Nah, sementara Pak, kalau kita lihat di beberapa perusahaan telco itu mereka punya multiple itu udah mencapai 25 sampai 35 kali. Nah, Bapak bisa bayangkan bagaimana growth yang bisa kita capai dari hanya multiple 6 sampai 7 kali tersebut jadi sekitar 25 sampai 35 kali. Pertanyaan adalah bagaimana caranya untuk bisa menciptakan multiple 25-35 kali tersebut ya. Nah, itu kita menerapkan 5 bold moves ya. Apa yang kita lakukan itu tadi adalah misalnya fixed mobile convergence atau FMC tadi ya. Yaitu adalah melakukan spin off ya. Kita punya IndiHome ke dalam Telkomsel ya. Nah, itu nanti akan tercipta 10 juta pelanggan baru ya kan. Nah, itu di mana kita saat ini ya kita harapkan 2023 ini jumlah pelanggan daripada IndiHome tersendiri itu sudah mencapai kurang lebih sekitar 10 juta. Dengan adanya FMC tersebut akan tercipta 10 juta pelanggan baru lagi. Jadi kita bisa mempunyai 20 juta ya. Dari mana asal datang daripada 10 juta tersebut? Kita tahu bahwa memang sekarang itu ada 65 juta household ya Pak ya. Nah, yang sepertiganya itu sebetulnya yang bisa kita addressable untuk kita tuju atau kita fokus untuk menjadi pelanggan daripada IndiHome baru Pak ya. Jadi apa kita lakukan ya? Jadi kita melakukan signing Pak ya dengan antara perusahaan Telkom ya dengan perusahaan perusahaan-perusahaan lain ya untuk memperkuat daripada kita punya FMC ya kan. Lalu juga kita punya BOD itu sekarang sedang melakukan roadshow ya untuk secara berkomunikasi secara intensif ya dengan para stakeholder ya. Baru kita juga melakukan establish ya Pak ya dedikasi tim yang berdedikasi untuk meningkatkan daripada FMC tersebut ya. Lalu juga kita melakukan apa Pak tadi memperbanyak fiber optik tersebut ya, investasi di sana ya. Lalu juga kita melakukan unlocking data center Pak ya, yang tadi saya katakan sudah katakan tadi ya, yaitu kita akan menjadi boleh dikatakan pemain besar di dalam data center di domestik Pak ya. Lalu juga kita melakukan groundbreaking tadi data center yang ada di Batam tadi ya. Lalu juga kita memperkuat B2B IT services ya. Nah, kita melakukan partnership Pak ya dan kolaborasi dengan beberapa pemain besar seperti dengan Microsoft ya, lalu juga dengan Alibaba misalnya sebagai contoh ya. Baru kita juga mempercepat digital business seperti itu Pak ya. Jadi kita di bawah perusahaan kita Digico. Nah, dengan melakukan 5 bold inisiatif tersebut Pak ya, harapannya ya di tahun 2024 nanti ya kita punya equity itu bisa bisa meningkat, bisa mencapai kurang lebih sekitar 600 triliun. Wow. Nah, itu harapannya, karena nggak mungkin lah kalau misalnya kita bagaimana sih cara untuk meningkatkan equity value itu dari 400 ke 600. Dan itulah kita gunakan kita lakukan, kita terapkan 5 bold move tersebut ya. Nah, Bapak bisa hitung sekarang berapa fair value-nya jika kita dapatkan 600 triliun dibagi dengan 99 miliar jumlah saham yang beredar saat ini. Nah, itulah Pak yang akan kita lakukan. Jadi ini 5 bold ini sangat sangat signifikan sekali, nanti akan bisa membuat ya size daripada equity kita itu akan makin meningkat Pak.
Seperti itu, Pak. Ya, investor dan tradership per tanggal 14 Februari saat video ini dibuat, per 14 Februari 2023, itu harga Telkom ditutup di harga 3.800. Secara market cap itu kurang lebih sekitar 376 triliun rupiah. Nah, kalau tadi Pak Edwin mengatakan bahwa diharapkan bisa mencapai 600 triliun, Ya. maka ya kalau gampangannya ngitung 3.800, market cap-nya 376 triliun. Jadi kalau 600 triliun berarti ada target arahnya ke 6.000 Pak, kurang lebih ya. Ya, sekarang tinggal dibagi aja, Pak. 600 triliun dibagi dengan 99 miliar lembar. Ya, kurang lebih sekitar 6.000 sekian. Sehingga ada potensi kenaikan kurang lebih dari saat ini lebih dari 50%. Tapi ingat ya, di video ini saya dan Pak Edwin adalah berdiskusi mengenai prospek daripada Telkom tahun 2023. Bukan ajakan membeli atau menjual saham. Sehingga kalau Anda membeli atau menjual saham karena video ini, ingat, disclaimer on. Tetapi secara fundamental, inilah yang kita diskusikan. Tapi ingat, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Saya rasa apa yang sudah kita bicarakan dengan Pak Edwin, saya rasa sudah sangat menjawab pertanyaan dari rekan-rekan mengenai bagaimana bisnis Telkom atau prospek daripada bisnis Telkom tahun 2023 mendatang. Terima kasih banyak Pak Edwin atas kesempatannya datang di channel saya. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup kita makin sip. Saya Tony Hermawan Dikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.